Anda masih bersama kami, saudara, di Saling Silang. Ini segmen terakhir, tapi malah sangat panas nih tampaknya. Nah, Mbak, saya lanjutkan ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, Anda tadi mengatakan bahwa rupanya keputusan MK itu Mbak Ayu hanya itu menggoda tentang konservatisme MK itu menarik kalau kita kupas, betul. Oke, jadi MK itu bukan hanya masalah hukum saja, tapi ada masalah ideologi yang berperang di situ. Iya, jadi kan jadi yang kita lihat di Mahkamah Konstitusi pada kemarin ini adalah sebuah pertarungan ideologi. Sebenarnya negara kita ini, kita lihat sekarang semakin ada kubu-kubu yang ada di sana. Dan saya setuju bahwa yang kita gambarkan di MK itu adalah merupakan bentuk dari kekuatan-kekuatan yang real ada di masyarakat. Tidak bisa dinegasikan. Bahwa ada masyarakat yang macam kayak gini, ada. Itu representasinya di keputusan para hakim MK itu? Oh, enggak, bukan. Bukan di putusan hakim, beda lagi. Jadi proses di MK di GR ini kan ini GR panjang loh Mbak. Ini dari Agustus 2016 gitu. Dan yang jadi pihak terkait itu banyak sekali. MUI jadi pihak terkait, Persistri, Komnas Perempuan, ICGR, YLBHI, Aliansi Remaja Independen. Karena mereka tahu bahwa remaja ini juga berkepentingan terhadap isu ini, itu banyak sekali, dan semua pihak terkait itu menghadirkan ahli Mbak untuk bertestimoni itu gitu. Jadi ini saya sih lebih mengatakan bahwa ini adalah menggambarkan variasi dari pandangan masyarakat Indonesia terkait dengan hal ini gitu. Meskipun standpoint tahulah kita sama, bahwa kita sangat concern terhadap adanya masalah-masalah sosial itu ya, soal misalnya perzinahan bebas dan sebagainya, tapi bukan berarti ya terus kemudian kita harus mempidanakan mereka. Ada banyak jalan. MK saja mengatakan bahwa hukum itu adalah obat terakhir gitu. Ada banyak intervensi yang harus bisa betul, dan kita juga harus memperhatikan kelompok-kelompok rentan manakah yang berpotensi kalau itu disahkan kemudian terjadi kriminalisasi, termasuk perempuan korban kekerasan seksual. Makanya Komnas Perempuan mengadvokasi rancangan undang-undang kekerasan seksual secara komprehensif yang saat ini sudah di DPR agar itu dibahas, agar melindungi para perempuan, tidak hanya perempuan sebenarnya, semua korban dari kekerasan seksual itu. Oke. Ini kalau kita berbicara cara pandang masing-masing kubu, tampaknya tidak akan bisa menemukan hal yang sama. Tapi komprominya seperti apa sih? Gimana? Kita bisa komprominya itu dalam titik seperti apa? Dalam nanti di DPR, kita kan kalau dalam teori demokrasi kita punya lembaga perwakilan rakyat. Nah, ini adalah ikhtiar dari perseorangan warga negara Indonesia sebagai salah satu yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kita ikhtiar, gitu. Dan itu harus diapresiasi loh, emak-emak kayak gini ini harus diapresiasi. Dan tapi kalau lewat legislasi, nanti kita serahkan kepada para wakil rakyat. Pak Fikar, singkat Pak. Gini. Tadi ada perdebatan soal di MK itu ada pergulatan nilai ya. Formalnya aja juga memang itu terdiri dari 3 kelompok yang berbeda. 3 dari DPR, 3 dari pemerintah, 3 dari Mahkamah Agung, dari 3 kekuasaan yang berbeda sebenarnya. Background ini, background ideologinya belum di dalamnya, di nilai-nilai ideologi yang dianut masing-masing orang gitu. Ya itu demokrasi kan macam-macam memang wajar kan, Iya, karena itu paslah kita punya MK gitu. Tapi saya setuju ya Mbak dengan Mbak Furota ya bahwa cara-cara konstitusional ini bisa ditempuh dan itu dihargai. Ada kita melakukan main hakim sendiri, konstitusi gitu. Tapi bahwa kemudian nanti saya kira ini tidak ada pihak yang kalah yang menang, tapi bahwa ini adalah negara adalah merupakan kesepakatan gitu. Nah, mana bolanya di DPR nih Pak. Nah iya makanya next harus singkat saja Pak. Gitu. Posisi pengamat pegiat HAM itu melihat kepada korban saja Mbak. Maka proses yang dilakukan oleh teman-teman emak-emak ini bagi saya sepanjang bangunan argumentasi yang muncul, bukan emosi, maka keren banget ini di dalam proses demokrasi. Terlepas kemudian tadi Mbak Kurota sempat lepas bahwa ini ada pertarungan, itu fakta lain yang bisa kita bicarakan tentang background isi benak para hakim 9 ini. Tetapi bahwa proses yang dilakukan kemudian langkah yang akan dilakukan sementara, bagi saya ini mekanisme demokrasi. Kita harus hormati, termasuk menjunjung prinsip-prinsip universal HAM bagi kedua pihak. Misalnya tadi Mbak Riri, kemudian Mbak Kurota itu hampir kayaknya ada clash. Padahal saya bisa memahami, karena ia bagian dari Saya sedikit lagi. Gini, sekarang ini sedang digodok KUHP dan tepat gitu kalau ini masuk buru-buru. Artinya ada
ada beberapa Tapi kayaknya didodoknya dari dulu Pak. Selesai. apa sedang dibahas benar gitu. Masya Allah, mudah-mudahan. 2018 ini akan disahkan bahkan mungkin. Amin. Itu bisa masuk Ya, sebenarnya insya gitu. Ada P3, ada PKS, ada siapa lagi itu kan bisa. Ada PDI juga kan, Pak. Iya, ada PDI juga. Ini maksudnya juga masih Iya, jadi maksudnya kalau memang RU lagi dibahas, dari itu kan memang nanti juga itu harus ada konsesi-konsesi politik. setuju. Dan tergantung bagaimana masing-masing kita meyakinkan bahwa tapi terlepas dari itu semua saya kira yang perlu kita sadari adalah bahwa ini adalah negara Pancasila ya, negara konstitusi yang itu harus mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat yang beragama. Pak, terakhir ke Pak Moni. Pak Moni, kalau ada banyak sekali keresahan-keresahan yang mungkin disampaikan oleh Bu Ayu, Bu Riri, bagaimana kemudian itu bisa membingkai semua keresahan-keresahan tersebut tapi tetap memperhatikan ada jaminan hak asasi manusia? Lakukan saja mekanismenya. Sudah tepat yang dilakukan. Karena aspirasi politik sudah DPR-nya. Aspirasi keberatan terhadap rancangan undang-undang atau produk undang-undang sudah ada mekanismenya, judicial review. Ada hal-hal lain untuk pemecahan itu titik temunya bagi saya. Misalnya, ya tidak untuk kemungkinan misalnya suara-suara representasi rakyat ada majelis ulama yang mewakili itu. Sepanjang tadi argumentasi bukan emosi yang kita lakukan, bagi saya sah saja dalam bingkai demokrasi dan dalam bingkai wacana HAM internasional bagi saya. Oke, kalaupun nanti akhirnya pada saat DPR memutuskan, katakan nanti kan ini Mbak Ayu akan membawa hal ini ke DPR melalui Komnas juga, gitu. Kita sudah banyak sekali melakukan. Nah, kemudian nanti akhirnya ada satu putusan dan mungkin keputusan tersebut tidak menyenangkan semua pihak kan? Mau tidak mau Mbak, itu bagian dari proses demokrasi, tarik menarik kekuatan, konstelasi sebagainya, kepentingan masing-masing. Tapi produk yang dihasilkan harus kita hormati. Kalau memang nggak setuju, lakukan proses berikutnya mekanismenya. Setuju. Oke, baik. Menyelesaikan masalah itu tidak hanya hukum. Tadi kan dibilang kan ada bagian-bagiannya, ada bagian pendidikan, ada bagian yang lain gitu loh. Artinya hukum itu hanya satu solusi aja sebenarnya. Oke. Ini cuma malam mau weekend tapi diskusinya cukup berat ya. Seru. Makasih Pak Fikar, makasih Pak Ayu, Bu Riri. Terima kasih saudara Anda bergabung bersama kami di JAK TV. Selamat malam, sampai jumpa.